ini Kalau boyo misalnya mangap saya bener-bener nggak bisa, kampung. tangannya kaku gini, bisa nggak sih Pak kira-kira Pak? Oh, Saya iya, belajar bisa, nari. bisa. Jadi Sekir saya. di dalam menari kan sebenarnya kan ini kan otot Ya. mengolah otot tubuh kita, titik darah kita ada 24 titik ini semuanya di tari ada. Halo Sobat Polri dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Okta Sedulurmu. Sobat Polri, pada podcast kali ini saya menghadirkan temanya cukup panjang Sobat Polri, saya baca ya. Seni sebagai media dalam menyampaikan nilai-nilai luhur bangsa yang apabila dipedomani masyarakat, Polmas atau pemolisian masyarakat dapat terwujud sehingga harkam tipmas pun terjaga. Iya. Panjang temanya Sobat Polri karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang offset dari kepolisian, yaitu tentang tari. Nah, namun itu tari kaitannya erat juga dengan nilai-nilai luhur budaya yang seperti mana tadi saya sampaikan tadi. Jika nilai-nilai budaya itu selalu diterapkan oleh masyarakat, tentunya kehidupan bermasyarakat pun akan aman dan nyaman. Sobat Polri, pada hari ini saya sudah menghadirkan, langsung saja kita sapa beliau, Pak Yoyo Bambang Priambodo. Beliau pembina pendiri dari Sanggar Tari Greget Semarang. Selamat siang Pak Yoyo. Siang, Mbak. Baik, kabar sehat selalu? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Selalu semangat, baik, alhamdulillah. Pak Yoyo ini juga didampingi oleh muridnya ya, Maria Benita. Ya. Maria Benita, gimana kabarnya Mbak Maria hari ini? Baik, luar biasa. Ini saya manggilnya Mbak Maria apa Mbak Benita ya? Benita aja. Mbak. Benita. Oke, baik, terima kasih. Oke Sobat Polri, ini kan mengenal lebih jauh tentang Sanggar Tari Greget dan Pak Yoyo Bambang Priambodo. Ini kan prestasinya yang bukan main, hingga tampil tidak hanya di Nusantara namun juga secara internasional. Ya, ini dalam acara apa saja Pak? Ini boleh disampaikan. Jadi kalau Ya. di Sanggar Greget itu ada kegiatan yang memang kita ikut festival atau parade di berbagai negara. Misalkan di Singapura itu kita ada namanya Parade Jinge. Parade Jinge Singapura, kemudian ASEAN Festival Singapura. Oke. Kemudian kalau di Jepang itu kami ikuti ASEAN Festival. Itu kemudian di Korea ada di Yesu. Kemudian di Cina, kemudian di Maroko itu kami mengajar di sana. Mengajar juga di luar negeri ya, mengajar Pak? di Maroko. Itu di sekolah masing di Maroko itu, kalau di sini ada sekolah kesenian. Di sana adalah sekolah kesenian yang ada di Maroko. Kenapa Indonesia mengajar di sana? Karena negara Maroko itu sejarah panjangnya adalah dimerdekakan oleh presiden kita, Pak Soekarno. Kemudian di tahun 50 itu Presiden Soekarno membawa gamelan di sana. Akhirnya salah satu materi untuk sekolah kesenian di Maroko adalah tari dan karawitan. Tarinya meliputi tari Jawa, tari Bali, tari Sumatera. Itu kalau di Maroko. Kemudian kami juga mengajar di Praha, di Ceko ya, Ceko. Tapi pisah dua negara republik, dan sekarang kan yang dulu masih di komunis. Itu kami ada kegiatan di sana, kami mengajar di sana. Kemudian kami juga sering mengadakan pertunjukan yang diundang oleh pemerintah Malaysia, itu di Mata Fair juga. Kemudian beberapa negara seperti London, Inggris dan sebagainya itu ada Parade de Paris, kami juga menari di sana dan sempat mengajar juga. Jadi berbagai kegiatan semacam itu. Sudah keliling dunia ya Pak ya berarti ya? Ya, banyak tadi negara-negara yang demi. Dan ini sebenarnya Sobat Polri berarti tarian kita itu sudah terbawa hingga keliling dunia, tidak hanya K-pop saja Sobat Polri. Sobat Polri pasti juga baru tahu nih. Nah sebenarnya nih Pak, jika tadi menampilkan tarian di luar negeri maupun tarian-tarian yang di Nusantara lah, ini yang menampilkan memang dari muridnya Sanggar Tari Greget atau bagaimana Pak? Ya, jadi di samping saya pribadi mengajar juga menari. Kemudian para siswa di Sanggar Greget ini kita ada bergiliran sesuai dengan kemampuan. Jadi kami setiap tahun itu kan mengikuti Parade Jinge di Singapura. Dan Orchard ya, di Orchard itu juga kami ikut enchanting Indonesia di sana. Itu materi Sanggar ini kan tidak hanya menari Jawa, tari Bali, tari Sunda, tari Sumatera, tari Kalimantan, itu untuk kegiatan kita di luar untuk menarikan pesona Indonesianya. Jadi kalau siswa-siswa ini kami bergiliran terus
Nah, untuk mencapai ke sana tentu anak-anak didik, adik-adik ini kan lokal dulu. Lokal dulu, kemudian nanti setelah itu regionalnya pentas di Taman Budaya Surakarta, kemudian di Museum Jawa Tengah. Termasuk terima kasih bahwa pada kesempatan ini di Polda kan mengundang greget. Ya. Nah, ini salah satu apresiasi bagi anak-anak ini. Ya. Anak-anak ini masih. Ya kayaknya saya lihat masih kecil-kecil. Berapa tahun Mbak Benita? Sekarang 19 tahun. 19 tahun. Ini 19 tahun. Oh iya, masih kecil-kecil ya Pak. Ini sebenarnya paling muda usia belajar di Sanggar Tari Greget itu berapa tahun sih? Sekitar umur 5 tahun. 5 tahun? Ya, dari TK. Itu ada kelompok pembelajarnya atau bagaimana nih Pak? Ada. Jadi kan dibagi Mbak. Jadi ada anak pemula itu TK, kelas 1 masih di pemula, habis itu anak A, B, C, D. Berdasarkan kelompok usia ya? Kalau misalnya dewasa seperti saya nih, belum pernah belajar menari nih Pak. Mau ikut Pemula, tetap pemula ya? Pemula yang dewasa ya. Oh, atau yang dewasa. Saya kira sama anak TK. Udah, jadi ada 2 kelompok dipisah. Oke. Ya. Berapa lama belajar di Sanggar Tari Greget ini, Pak? Nah, kalau 4 tahun. 4 tahun. Ya. Itu sistemnya seperti sekolah atau apa? Non-formal sama, persis. Non-formal ya, ada wisudanya tadi ya sepertinya ya. Mereka dapat UTS, ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Baik. Kalau yang dewasa itu mereka harus nulis, dan nulis deskripsi ya. Oke. Karena kami punya MOU dengan Institut Seni Indonesia Surakarta. Jadi kita punya MOU dengan sana, maka pengajarnya, dosen-dosennya juga sebagian dari ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, dan Pasar Bali hadir ke sini untuk mengajar teman-teman. Jadi tidak ngawur kita tari Bali tiba-tiba maju Bali kan dihadirkan langsung dari daerahnya aja. Sebaliknya kami juga begitu, kami diundang ke sana untuk kemudian karya-karya tari saya. Setelah itu wisuda, selesai. Baru mereka nulis, selesai wisuda atau disambi. Wisuda sih nulisnya karya. Skripsi maksudnya mungkin ya? Ya, deskripsi. Ya, baru deskripsi. Baik, berarti tadi yang menampilkan tari-tarian itu murid-muridnya yang sudah wisuda atau masih yang belajar sih Pak? Masih yang belajar juga kami beri kesempatan untuk terus gantian. Makanya ketika pentas berarti ada yang kakak kelas, adik kelas, bawahnya. Ini kan juga tadi menari 3 ini juga berurutan. Ini kakak kelas, ini adik kelas. Oh, diberikan kesempatan di setiap itu ya Pak ya. Selalu kita dampingi untuk kenapa? Karena generasi ini kan penting. Jadi generasi ini penting, terutama regenerasi regenerasi. Tradisi ini kan semakin lama semakin pudar. Padahal kalau di bahasa Jawanya kan seni itu kan not kelakon zaman. Artinya bahwa mengikuti zamannya mengikuti, kemudian dengan milenial ya kita harus menggarap karya-karya tari yang mendekati milenial anak-anak ini mau. Meskipun tidak harus pop, hip-hop, tidak harus yang seperti itu. Tapi paling tidak Jawa ini kaya. Kesenian Jawa, kesenian Nusantara ini Jawa. Kaya sekali. Jadi bisa berbagai bentuk, ini bisa menyesuaikan not lakuning zaman atau mengikuti perkembangan zaman. Selalu regenerasi ya Pak ya. Harus itu tujuannya seperti itu. Setelah wisuda sendiri apakah menjadi pengajar juga di Sanggar Tari Greget atau pilihan juga sih. Dari teman-teman yang sudah wisuda banyak bisa, yang tetap di Greget untuk mengajar sambil bekerja. Ada memang sebagai manajemen di Sanggar Greget kami. Karena regenerasi itu penting. Jadi bukan berarti bahwa Greget milik saya tidak. Nah ini harus ada regenerasi yang melanjutkan. Kita selalu bersama-sama kok, apa-apa mikir bareng. Duitnya itu dia bareng. Gayang gitu ya. Jadi milik bersama. Baik. Ini Sanggar Tari Greget sendiri sudah 30 tahun Sobat Polri berdiri. Benar ya Pak ya? Pasti sudah banyak tari-tari kreasi nih yang diproduksi. Ini bisa ada kisah-kisah di baliknya nggak sih Pak? Misalnya tari yang diproduksi itu nanti dipatenkan atau memang setiap anak bisa membuat tari kreasinya sendiri? Jadi begini. Di Sanggar Greget itu di samping kami ada materi yang memang karya saya. Ada karya dari siswa, ada karya dari anak saya misalkan Sanggita Jali itu membuat karya, kemudian diajarkan di Sanggar, kemudian kita sebarkan, kita sosialisasikan kepada sanggar-sanggar yang ada di Jawa Tengah maupun di luar. Itu memang kalau di kami ada yang namanya hak cipta. Jadi kita punya ASIRI juga, asosiasi untuk musik, dan musiknya kita juga kita hak ciptakan. Musiknya juga, tadi bikin sendiri juga ya, dari karawitannya itu ya? Karya saya, karya saya, karya teman-teman ini sudah mulai karya juga untuk membuat dan melatih. Karawitan juga dari siswa-siswi Sanggar. Anggota kami. Jadi kami ada hak intelektual untuk itu.
untuk membuat bahwa ini hak cipta, mendaftarkan bukan apa-apa, karena sebagai karya kreatif harus dihargai dengan intelektual, maka betul. Penting adanya haki. Nah ini kami sudah mulai dengan itu. Baik. Dan ini kan sebenarnya kita bahas salah satu tarian nih yang tadi ditampilkan dalam press release Polda Jawa Tengah tahun 2022. Ini kan sudah 2 kali ya Pak ya menampilkan di acara Humas ya. Kepercayaan kami untuk bisa tampil. Tampil ini luar biasa. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Ini kan kebetulan juga nih di tahun ini tadi yang ditampilkan adalah tari pesona Jawa Tengah. Nah, ini apa maknanya nih Pak? Tari kreasi sendiri ini ya? Ya, ini tari kreasi pesisiran, artinya bahwa tari yang memang mengangkat tradisi. Maka saya matur bahwa kesenian atau tari ini kan manut ilining zaman atau not zaman kelakuannya atau mengikuti perkembangan zaman sesuai. Jadi makanya ketika kami menyampaikan bahwa ini adalah tetap berakar dari nilai tradisi yang kita kembangkan sesuai anak muda sekarang. Gerak-geraknya kan juga agak dinamis dan sebagainya, tidak ngantuk gitu kan. Tapi kan ini punya makna. Harapan kami bahwa Jawa Tengah ini kan merupakan destinasi kebudayaan, destinasi pariwisata dan tulang punggung keamanan yang dimiliki oleh kepolisian. Jadi ini ada sangkut rangkutnya, baik tentara, TNI maupun kepolisian ini kan untuk menjaga kondusifnya Jawa Tengah. Nah, lewat tarian ini tentunya bahwa kita pengen gotong royong itu muncul, kebersamaan. Gotong royong ini kan tidak hanya di bekerja bareng-bareng kerja bakti, tapi bagaimana mengamankan. Nah ini kan peran penting dari seniman, budayawan, polisian, TNI ini penting. Satu rangkaian termasuk PNS dan masyarakat. Nah masyarakat ini di dalam kondusifnya Jawa Tengah kita munculkan tari pesona Jawa Tengah. Pesona Jawa Tengah memiliki wisata yang banyak, kemudian tempat objek wisata, kemudian ada seni-seni budaya produksi Jawa Tengah yang memang sangat banyak. Kemudian harapannya adalah slogan gotong royong dan kebersamaan. Kemudian kepentingan pribadi harus di bawah kepentingan bersama. Ini semuanya terangkum dalam tari pesona Jawa Tengah. Intinya seperti itu. Mantap nih Pak. Makanya banyak nih sebenarnya. Nah, 2 kali hadir di acara Bizmas Polda Jawa Tengah. Saya ke Mbak Benita dulu. Apa kesannya terhadap anggota Polri? Apa maksudnya? Pernah ditilang nggak? 2 kali menari. Tahun kemarin juga ikut ya Mbak Benita ya. Iya. Pernah ditilang Mbak? Belum. Jangan sampai. Udah punya SIM kan sekarang 19 tahun. Iya. Apa Mbak kesannya? Kesannya lucu juga ya, lucu. Seru. Iya, saya lucu ya Mbak. Oke. Enggak bikin nyel juga seru-seru. Apresiasinya tinggi ya, insya Allah, amin. Semoga nanti kita juga sering-sering menghadirkan budaya-budaya Jawa ini Pak, memperkenalkan budaya Jawa, karena ini juga sebagai salah satu tadi kita caranya menyampaikan Harkam Tipmas kepada masyarakat. Baik. Nah Pak Yoyo sendiri ini kan selama 30 tahun ini pasti juga banyak pengalamannya dengan kepolisian nih Pak dalam sanggar tari. Sering dipanggil juga dalam acara-acara kepolisian. Ya, alhamdulillah. Saya dulu pengajar di Akpol ya. Untuk mengajar. Ada kelas tarinya juga. Kelas tari, kelas kesenian ketika akan wisuda, mereka harus menampilkan kesenian. Rutinitas kami yang ngajar. Kemudian ulang tahun Bayangkara, kebetulan kami yang mengajar tari buto-buto dan cakil. Waktu Pak Abi masih di Polres. Polrestabes ya. Kemudian di sini kemarin tahun ini itu ada 2021 ya, lomba dalam rangka 2022 bulan Juni lomba Bayangkara. Itu semua Kapolres semua di wilayah Jawa Tengah harus menampilkan kesenian. Itu kebetulan jurinya saya juga. Kemudian beberapa tahun lalu juga acara-acara yang menampilkan tari Nusantara ya di sini. Kemudian 2021 juga di bulan Januari itu ada Natalan. Di sini di Borobudur. Kebetulan dari Sanggar Greget yang pentas. Jadi sering sekali. Ya, untuk ditimbali di Polda. Namun lepas dari itu memang kami ada konsekuensinya untuk saling membantu, saling bekerja sama. Jadi saya menegaskan kalimat lucu tadi, maksudnya Benita itu sebenarnya polisi kok nanggap tarian. Ya lucunya itu maksudnya, tapi lucu ini dalam arti positif ya. Artinya ini sebagai momentum yang luar biasa, tentunya bisa dicontoh oleh institusi yang lain. Misalkan Pemda itu kan punya tanggung jawab gubernur. Nah ini contoh bahwa kepolisian punya kaleidoskop, kepolisian punya acara press release semacam ini untuk mengulang tahun 2022 seperti apa. Nah ini menurut saya ini mestinya sebagai patuladan, ini lurah-lurah kecamatan harus seperti ini.
Ya artinya kegiatan ini loh tahun 2022 apa yang kami selenggarakan oleh tanggung jawab sebagai salah satu tanggung jawab aparatur negara. Ya. Jadi matur nuwun bahwa kepolisian sudah 2 tahun berturut-turut menyelenggarakan ini. Mestinya Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kepala Dinas semuanya bisa seperti ini. Ini loh kewajiban saya yang dibayar oleh negara menampilkan sesuatu yang kita lakukan. Nah ini contoh polisi ini sebagai contoh. Jadi tidak hanya contoh sebagai polisi anak, tetapi ternyata ini pemerintah pun harus mencontoh ini. Salah satu memperkenalkan seperti ini. Yang kedua, kenapa harus dengan kesenian? Saya setuju sekali bahwa kesenian bisa untuk menghibur, kesenian sebagai tolok ukur budi luhur, kesenian sebagai tontonan, namun sebagai etika, institusi dan sebagai etikanya. Jadi ini kegiatan ini 2 kali berturut-turut ini di samping Bapak bisa menampilkan kesenian dengan kolaborasi. Ini kan zamannya kolaborasi. 2 sisi menampilkan Kamtipmas, menampilkan keamanan tadi lewat sebuah pertunjukan kesenian. Ya, yang positifnya bahwa terima kasih tentunya ini dapat dicontoh oleh semua institusi baik instansi pemerintah maupun swasta harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun. Ini contoh ini, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih juga loh saya. Yeah. tersanjung ini. Nah, kalau misalnya kita kembali membahas tentang tari. Kalau dalam tari sendiri nih, Sanggar Tari Greget ini terfokus apakah pada genre tradisional Jawa Tengah atau nanti akan ada pembelajaran yang lainnya, Pak? Jadi gini, jadi memang dasar tari itu adalah Jawa. Tari klasik maupun tradisi. Ada 2 itu ya, tari klasik dan tradisi dasarnya adalah Jawa. Kalau sudah bisa menari Jawa, tentu akan menari tari manapun mudah. Karena memang di dalam Jawa ini ditemukan banyak sekali bentuk-bentuk gerak tari atau sekaran atau dasar-dasar tari. Ada ngolong itu kedua hal ini ngolong, ruji, nyempurit. Hafal ya, Mbak? Ini boyo mangap. Saya bener-bener nggak bisa. Kampung. Tangannya kaku gini bisa nggak sih Pak kira-kira Pak? Saya belajar menari. Bisa. Jadi saya. Di dalam menari kan sebenarnya kan ini kan otot mengolah otot tubuh kita, titik darah kita ada 24 titik ini semuanya di tari ada. Kenapa begini? Ini kalau kita lakukan setiap hari 10 kali, pagi saja 10 kali jantung kita akan baik. Kalau kita di petunjuk kita adalah paru-paru kita. Jadi tanpa disadari bahwa sanjukta bagian dari mangenjali ini semuanya adalah darah yang untuk melancarkan darah mengalir dan pernapasan kita. Jadi kalau di Cina ada Tai Chi, di Jawa ada tari Jawa klasik. Nah ini semuanya mempelajari untuk tubuh kita sebenarnya. Ternyata setiap gerakan tangan itu ada artinya ya Pak ya. Kemudian jangan lupa lagi bahwa menari itu adalah ibadah. Menambah kita kepada Tuhan, menambah kita kepada diri kita sendiri. Itu lewat tari untuk menahan emosional tadi. Maka perlu kepolisian menanggap tarian karena untuk kesabaran, untuk melatih sabarnya tadi seperti apa, untuk melatih kegotong royongnya, kebersamaan, melatih kesabaran teman-teman untuk saling mengasah asih. Itu maka tari di Greget itu semua kita pelajarkan, tari Bali, tari Sunda, tari Sumatera, karena pengembangan dari tari tradisi. Karena semuanya sebenarnya satu, Nusantara ini kan sebenarnya satu kesenian yang indah. Jadi ini perlu teman-teman mempelajari. Itu di samping seni lukis, seni rupa. Merias ini kan bagian dari seni rupa. Merias juga diajari ya Pak? Diajarkan. Ini teman-teman merias sendiri bukan tadi Mbak? Monggo materi-materi apa yang materi apa nih dirias? Cerita. Itu setiap tarian berarti riasannya juga berbeda ya Mbak ya? Iya. Pertama dulu deh tarian apa sih yang paling susah dalam belajarnya Mbak Benita? Kalau Jawa ya klasik tadi seperti yang Bambang udah baru bilang. Terus kalau luar dari Jawa itu kayak Bali. Jadi kan matanya, terus pundaknya kan juga agak-agak beda. Terus tangannya juga kan kita harus mata-matanya gini. Seperti tari waltz kayak gitu juga diajarin ya Pak ya? Iya, kita gimana, ada balet kayak gitu, namanya diajarin di olah tubuh Mbak. Jadi di awal sebelum kita masuk ke materi tari, kita ajarin itu ada materi olah tubuh ya, cara menggunakan hula hoop, terus senjata-senjata gitu, terus ulah, cundrik dan lain-lain. Riasnya ini juga kelenturan tubuh. Riasannya juga belajarnya lama nggak ini? Saya boleh dong nanti diajarin rias kemudian.
Di Greget 1 semester. 1 semester, lama juga. Pantesan saya podcast polosan gini, Mbak, nggak pernah belajar rias. Dapat rias wajah, dapat rias rambut. Oke. Kostum juga bisa. Kostum juga bisa. Kita dapat pelajaran tata rias. Komplit ya berarti Pak, ini pembelajarannya Pak ya. Karawitan. Karawitan. Tata rias, kemudian bagaimana belajar menulis tentang tari, koreografi. Maka juga dapat koreografi itu bagaimana membuat koreografi sendiri setiap peserta didik ya. Kemudian ini yang terakhir nih sebelum menuju akhir. Sanggar Tari Greget yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi kan juga memberikan edukasi melalui tariannya ini kan. Ada nggak sih Pak pesan untuk masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Jawa Tengah? Ayo, monggo ini Pak Yo dulu atau Mbak Benita? Kalau saya begini, jadi sebagai himbauan harapan atau tentunya harapan ya. Yang pertama untuk generasi muda, anak-anak terutama dari generasi muda, harapan kami ya siapa kalau tidak mereka yang melakukan, kalau tidak mereka juga siapa yang melestarikan, dan kesenian ini akan punah atau masih kan tergantung mereka juga. Karena generasi muda adalah tonggak estafeta pemerintah negeri ini ke depan. Paling tidak mereka juga harus melestarikan kesenian lewat latihan-latihan tari, lewat karawitan, lewat seni lukisnya, lewat teaternya, monggo silahkan apapun untuk kesenian. Jadi harapan kami yang pertama kepada generasi muda tadi bahwa harus melestarikan karena kita mau menjual apa Indonesia, mau pamer apa kalau tidak kesenian. Yang kedua kepada pemerintah pengampu, tentunya Dinas Kebudayaan, Pendidikan Kebudayaan maupun Pariwisata, tentunya harapan kami berilah ruang-ruang untuk para generasi ini untuk melestarikan, untuk mengembangkan keseniannya. Karena di Jawa Tengah ini sangat butuh ruang untuk pentas ruang. Kita belum punya banyak, baru 1-2. Ada gedung-gedung, tempat-tempat untuk mengapresiasikan teman-teman ini, untuk adik-adik ini akan menari. Silahkan berikan ruang untuk mereka. Itu harapan kami seperti itu. Oke, dari Mbak Benita nih, salah satu dari generasi muda mungkin apa sih? Bagaimana agar para generasi muda ini lebih tertarik untuk melestarikan budaya khususnya melalui tarian? Tarian asyik loh gitu. Gimana nih? Iya kan pertama kan kalau sekarang kan sudah ada K-pop dan lain-lain itu udah modern kan Mbak. Jadi kan kadang anak-anak sekarang aja anak SD sudah lihat kayak TikTok kayak gitu kan Mbak. Nah, ya harapannya juga sama, semoga kesenian Jawa itu nggak punah terus semakin meningkat ya kan. Sebenarnya tuh Jawa tuh nggak bosen gitu loh kan, kalau orang lihat kan mesti Allah apa toh ini lama bosen, kalau yang klasik kan sebenarnya ada, nggak hanya ke itu aja, jadi bisa banyak pembelajaran lainnya. Baik, satu lagi nih Pak, sebelum akhir saya ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tadi kan menari adalah ibadah. Nah, selain itu juga kan setiap tarian itu mempunyai arti sendiri. Setiap gerak-gerak tubuh ada artinya. Namun dalam tarian itu apakah ada juga kaitannya erat dengan mistik gitu Pak? Seperti misalnya Reok Ponorogo yang di Brebes itu juga tariannya gitu Pak? Ya. Jadi berkesenian ini kan sama dengan olahraga. Berkesenian adalah sehat ya, karena menyehatkan. Di sisi lain bahwa kesenian memiliki fungsi. Nah ini fungsi ini. Salah satunya adalah fungsi hiburan. Yang kedua fungsi edukasi untuk anak-anak biar mengerti kesenian, pelajaran. Fungsi yang lain bahwa ini adalah tuntunan. Jadi ada sebagian kesenian yang memang harus menggunakan nilai-nilai tradisi yang tidak punah. Jadi nilai tradisi ini adalah budaya, bagian dari budaya. Jadi menggunakan sarana prasarana seperti bunga itu adalah untuk mewangi, untuk menetralisir kita, bahwa kalau baunya wangi itu kita akan lebih fokus, lebih tenang, lebih konsentrasi untuk berdoa kepada Tuhan bahwa ini keselamatan kita. Jadi pewangian bunga itu bukan berarti untuk setan, tidak ya, tapi ini adalah memang untuk wangi-wangi suasana biar wangi, nyaman. Kemudian kemenyan sama, kemudian ratus itu juga sama. Jadi memang ada ritual-ritual tertentu, intinya adalah berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau Reok Ponorogo, Jaranan, kemudian tari Bedoyo, tari Serimpi di keraton itu memang kita ada ritual semacam itu. Itu ritual untuk berdoa. Sarana berdoa kepada Tuhan agar di dalam tarian itu selamat. Dan kalau kita menari Jawa itu kan tidak Jawa ya, Bali kan selalu ada berdoa, sembahan. Sembahan menjadi sifat berdoa. Ini kan sebenarnya kan berdoa kepada Tuhan dulu bahwa kita akan menari baru keselamatan. Dan sesuatu kegiatan semuanya tentu kalau kita akan melakukan kegiatan berarti ada doa. Nah, itu aja sebenarnya itu. Tapi memang ada tarian khusus seperti Bedoyo Keraton. Bedoyo Keraton itu penari harus berpuasa,
Hari membersihkan diri tidak boleh menjauh, datang bulan tidak boleh menari. Adat tersendiri kan tari Bedoyo. Maka biar tarian ini bisa ke masyarakat, Greget membuat tari bedayan. Jadi bukan Bedoyo tapi bedayan, tiruannya. Nah, tiruan ini cukup dengan berdoa dengan Tuhan. Kalau menari dengan kondisi datang bulan juga tidak kurang nyaman, maka kita cari yang tidak pas. Lalu ada penanti sama di keraton. Meskipun kami tidak ritual keraton, tetapi kami juga mencoba dengan puasa sehari lah untuk kesiapan penari saja. Jadi memang ada kesenian-kesenian yang memang ritual, kesenian yang memang untuk diedukasikan asal menari, anak-anak bisa belajar dulu banyak. Nanti pada tingkat tertentu karena menari ini adalah ibadah, ya kita harus rela, ikhlas dengan menarikan, yang penting ikhlas ikhlas dulu, ikhlas menarikan, lalu kemudian harus ikhlas dan senang, senang dulu, happy lah, menari itu kan senang, jangan sampai menari itu merengut terus. Ada nggak sih Pak tapi menari yang nggak boleh senyum? Ya, adegan tertentu ada, ketika marah, ketika tidak ya enggak marah. Ekspresinya harus sesuai gitu ya. Oke, maka tadi ketika menari di sini ditekankan oleh Pak Pri ya di Polda tadi, ayo senyum senyum itu adalah berkah, senyum adalah ibadah. Senyum ini adalah membuat kita senang karena kita menghibur orang, tentunya menghibur diri sendiri juga. Baik, mantap. Sebelumnya terima kasih Pak Yoyo dan Mbak Maria Benita serta ada tim-timnya juga yang di sini. Terima kasih telah hadir di podcast Polisi Jateng. Nah, ayo Sobat Polri, para generasi muda, cintai leluhur bangsa, cintai budaya kita, khususnya budaya Jawa Tengah. Kalau misalnya mau belajar menari, boleh langsung di Sanggar Tari Greget ini. Dari luar Jawa juga bisa ya Pak ya? Banyak. Belajarnya setiap hari apa sih Pak? Setiap hari? Sabtu Minggu itu tari, kemudian Jumat itu karawitan, dan Selasa Rabu biasanya itu tambahan-tambahan tari-tari yang memang harus ditampilkan segera ya. Nah, Sobat Polri, ayo Sobat Polri, karena ini menjadi generasi muda seperti Mbak Maria Benita tadi yang memaknai leluhur bangsa dengan prestasi dan elegan. Ini saya lihat penari-penari itu elegan semuanya Sobat Polri, enggak? Kalau kayak saya bahasa Jawanya colahan gini Pak. Oke. Nah Sobat Polri, tadi nilai-nilai leluhur yang tentunya membuat kehidupan menjadi lebih aman, nyaman, dan sehat juga tadi. Karena setiap tarian gerakan ini juga ada artinya, dan ini juga sebenarnya tadi juga ada titik-titik yang menyehatkan bagi tubuh juga ya Pak ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Yoyo, Mbak Benita, dan para tim telah hadir di podcast Polisi Jateng. Boleh nanti bersama saya, ini kita ada slogannya Pak. Polisi Jateng, aku sedulurmu. Iya, sedulurnya masyarakat Jawa Tengah. Bersama-sama aja. Polisi Jateng, aku sedulurmu. Baik, terima kasih.